Teman-teman tahu nggak, kalau Candi Prambanan punya legenda tentang Roro Jonggrang, ternyata Candi Borobudur juga punya cerita legendarisnya sendiri loh. Tapi, kisahnya bukan tentang cinta atau kutukan. Legenda Borobudur adalah kisah tentang seorang arsitek jenius bernama Gunadarma dan sebuah mahakarya yang lahir dari mimpi seorang raja. Penasaran? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Semuanya berawal di masa kerajaan Mataram kuno, sekitar abad ke-8 Masih. Saat itu, berkuasalah seorang raja dari Wangsa Shailendra bernama Raja Samaratungga. Beliau adalah penganut Buddha yang sangat taat dan punya sebuah cita-cita besar, yaitu membangun sebuah monumen agung yang bisa menjadi pusat ajaran Buddha bagi seluruh dunia. Suatu malam, sang raja bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah gunung batu raksasa yang seluruh permukaannya dipenuhi ukiran indah. Ukiran-ukiran itu menceritakan perjalanan spiritual manusia untuk mencapai pencerahan tertinggi atau nirwana. Mimpi itu begitu kuat dan membekas di benak Raja Samaratungga. Ia yakin ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah petunjuk ilahi. Maka, untuk mewujudkan visi agung ini, sang raja pun mengadakan sayembara untuk mencari arsitek terhebat di seluruh penjuru negeri. Dari sekian banyak yang datang, muncullah seorang pemuda yang namanya akan tercatat dalam sejarah. Gunadarma. Ia bukan arsitek biasa. Gunadarma sangat cerdas, menguasai ilmu tata ruang, matematika, dan yang paling penting, ia memahami filosofi Buddha secara mendalam. Raja Samaratungga langsung terpukau dengan gagasan dan pengetahuan Gunadarma. Tanpa ragu, ia menyerahkan proyek kolosal ini kepadanya. Gunadarma menerima tugas mulia itu dengan penuh tanggung jawab. Ia sadar, ini bukan cuma soal membangun tumpukan batu. Ini adalah tentang menciptakan sebuah karya seni abadi yang menyatukan alam semesta dengan ajaran suci Buddha. Ia ingin membangun sebuah kitab raksasa yang terbuat dari batu, yang bisa dibaca dan direnungkan oleh generasi-generasi mendatang. Maka dimulailah proses perancangan yang luar biasa. Gunadarma tidak sembarangan mendesain, ia menuangkan seluruh filosofi alam semesta dalam ajaran Buddha ke dalam struktur candi. Candi ini ia bagi menjadi 3 tingkatan utama. Tingkatan paling bawah, yaitu bagian kaki candi, disebut Kamadhatu. Ini melambangkan dunia nafsu, tempat manusia masih terikat pada keinginan dan hasrat duniawi. Relief di bagian ini banyak yang sengaja ditutup, seolah menjadi pengingat bahwa hal-hal duniawi harus ditinggalkan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Naik ke atas, kita akan menemukan rupa datu atau dunia rupa. Ini adalah bagian tengah candi yang berbentuk persegi. Di sini, manusia digambarkan sudah mulai bisa melepaskan hawa nafsunya, tapi masih terikat pada wujud dan bentuk. Karena itulah, bagian ini dipenuhi dengan ribuan panel relief yang sangat indah. Relief-relief ini menceritakan kisah kehidupan Sang Buddha Gautama, dari lahir hingga mencapai pencerahan, serta berbagai kisah jataka atau cerita tentang kehidupan Buddha sebelumnya. Setiap ukirannya punya makna yang mendalam. Dan Akunia, di bagian puncak, ada arupa datu, dunia tanpa rupa. Tingkatan ini berbentuk lingkaran, melambangkan nirwana atau kesempurnaan spiritual. Di sini tidak ada lagi relief yang penuh cerita. Yang ada hanyalah stupa berlubang yang hening. Di dalam stupa itu terdapat arca Buddha yang sedang bermeditasi. Ini adalah simbol bahwa di tingkat tertinggi, semua bentuk dan rupa duniawi telah lenyap.
Yang tersisa hanyalah kekosongan dan pencerahan sejati. Sebuah konsep yang sangat dalam kan? Gunadarma benar-benar jenius. Ia menghitung setiap dimensi dan sudut dengan presisi yang luar biasa. Coba bayangkan, jutaan balok batu vulkanik dipahat dan disusun dengan sistem saling kunci, tanpa menggunakan perekat atau semen sama sekali. Teknik ini membuat Borobudur menjadi sebuah struktur yang sangat kokoh, bahkan mampu bertahan dari gempa bumi dan letusan gunung berapi selama berabad-abad. Ini adalah bukti nyata kehebatan ilmu arsitektur nenek moyang kita. Pembangunan Borobudur tentu bukan proyek semalam, jadi prosesnya memakan waktu puluhan tahun dan melibatkan ribuan pekerja, mulai dari pemahat, pengangkut batu, hingga para ahli. Menurut cerita rakyat, Gunadarma mendedikasikan seluruh hidupnya untuk proyek ini. Siang dan malam, ia berada di lokasi, mengawasi setiap detail pembangunan. Ia memastikan setiap pahatan relief dan setiap susunan stupa banner-banner sesuai dengan visi filosofis yang telah ia rancang. Namun, ada satu bagian legenda yang cukup menyentuh. Konon Gunadarma jatuh sakit parah dan meninggal dunia sebelum Candi Borobudur benar-benar rampung 100%. Wah, sedih banget ya. Tapi, untungnya, sebelum wafat, ia sudah meninggalkan cetak biru dan instruksi yang sangat detail kepada para murid dan penerusnya. Berkat panduan itulah, pembangunan candi megah ini bisa diselesaikan dengan sempurna. Persis seperti visi awal sang arsitek agung. Ada sebuah kepercayaan menarik di masyarakat sekitar Borobudur. Kalau teman-teman perhatikan, jajaran perbukitan di sekitar candi, yaitu Bukit Menoreh, jika dilihat dari kejauhan, bentuknya menyerupai siluet orang yang sedang tidur telentang. Banyak yang percaya bahwa itu adalah perwujudan dari Gunadarma, sang arsitek agung yang kini beristirahat dengan tenang, mengawasi mahakaryanya yang berdiri kokoh untuk selamanya. Sebuah akhir yang puitis untuk seorang seniman besar. Ketika akhirnya selesai, Candi Borobudur berdiri dengan begitu megah dan agung, menjadi monumen Buddha terbesar di dunia. Candi ini bukan sekadar bangunan, tapi juga sebuah tempat ziarah suci. Para umat Buddha akan melakukan ritual yang disebut pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi candi searah jarum jam, dimulai dari tingkat paling bawah hingga ke puncak. Sambil berjalan, mereka akan membaca dan merenungkan kisah-kisah di relief, seolah-olah sedang menapaki kembali perjalanan spiritual dari dunia nafsu menuju pencerahan. Kisah Gunadarma dan Candi Borobudur ini memberikan kita pesan yang luar biasa. Ini adalah cerita tentang kecerdasan, dedikasi total, dan kekuatan iman yang bisa menghasilkan sebuah mahakarya yang melampaui zaman. Borobudur bukan hanya sekadar tumpukan batu. Ia adalah simbol puncak pencapaian arsitektur dan spiritualitas Nusantara yang diakui oleh seluruh dunia. Setiap detailnya adalah ilmu, setiap ukirannya adalah ajaran. Jadi, lain kali kalau kalian berkunjung ke Borobudur, coba deh ingat cerita ini. Bayangkan bagaimana Gunadarma merancang semuanya dengan begitu cermat. Rasakan energi spiritual yang terpancar dari setiap batunya. Dengan begitu, kunjungan kalian pasti akan terasa jauh lebih bermakna. Nah, itu dia legenda di balik kemegahan Candi Borobudur. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan rasa bangga kita terhadap warisan budaya bangsa. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus belajar hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.